Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang cerdas, berjumpa kembali dengan Pak Ridwan tentunya di video pembelajaran tematik kelas 5. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tema pertama, organ gerak hewan dan manusia. Pada subtema pertama, organ gerak hewan, dan pada pembelajaran kedua. Baik anak-anak yang cerdas, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita awali dulu dengan berdoa agar pembelajaran kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kalian semua diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran pada hari ini. Baik anak-anak yang cerdas, berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Assalamualaikum kawan-kawanku. Kita belajar yuk agar kita menjadi anak yang pintar. Jangan lupa kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak yang cerdas, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini adalah anak-anak yang cerdas, Edo semakin menyukai hewan kelinci. Selain karena bulunya yang lebat, gerakannya yang lincah, ternyata Edo dan kelinci juga memiliki sayur kesukaan yang sama, yaitu sama-sama menyukai sayur wortel. Nah, berikut ini ada cerita bergambar antara Edo, Pak Rudi, dan kelinci. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Nah, gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita ya anak-anak yang cerdas. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Lalu, tahukah kalian apa itu gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan.
Anak-anak yang cerdas, berikut ini adalah beberapa ragam gambar ilustrasi. Yang pertama ada cergam ya, anak-anak yang cerdas. Jadi cergam ini adalah cerita bergambar. Nah, ini sering kalian baca. Kemudian yang kedua ada komik. Ketiga ada pamflet. Yang keempat ada cover buku. Yang kelima ada kartun. Dan yang keenam ada karikatur. Untuk dapat membuat gambar ilustrasi, anak-anak yang cerdas harus memperhatikan langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama yaitu gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan ya anak-anak yang cerdas. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Kemudian langkah yang kedua yaitu sketsa. Apa itu sketsa? Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Langkah yang ketiga yaitu pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya ya anak-anak yang cerdas. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Dan yang kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Anak-anakku yang cerdas, setelah kita mengetahui langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi, tentu kalian juga ingin mengetahui media apa saja sih yang digunakan untuk membuat gambar ilustrasi. Nah, di sini anak-anak yang cerdas, media gambar yang digunakan itu ada dua jenis ya. Ada yang pertama media alas gambar seperti kanvas, kain, kertas, kaca, dan komputer. Nah, media gambar yang kedua yaitu media pewarna. Nah, di antaranya ada pensil cair dan cat cair. Anak-anak yang cerdas, setelah mengetahui langkah-langkah membuat gambar ilustrasi dan media yang digunakan dalam membuat gambar ilustrasi, kamu sudah mulai dapat membuat gambar ilustrasi. Namun, terlebih dahulu kita lanjutkan pembelajaran kita ya anak-anak yang cerdas. Kita akan mengenal organ gerak hewan dan fungsinya. Hewan yang pertama adalah kelinci. Jadi organ gerak kelinci itu adalah kaki ya anak-anak yang cerdas. Fungsi utama pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan cara melompat dengan menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depan. Selanjutnya, hewan yang kedua adalah ikan. Jadi organ gerak ikan itu adalah sirip ya anak-anak yang cerdas. Ikan memiliki organ gerak berupa sirip. Fungsi utama sirip adalah membantu ikan berenang. Sirip ikan terdiri dari sepasang bagian yang ada di kanan dan di kiri, serta sirip ekor yang ada di belakang. Sirip-sirip ini yang mendorong ikan untuk bergerak maju ke depan, berbelok, dan memutar balik.
Selanjutnya hewan yang ketiga yaitu katak. Jadi organ gerak pada katak terdapat pada kaki. Kaki katak memiliki selaput di antara jari-jarinya yang berfungsi untuk membantu katak dalam berenang. Otot kaki belakang pada katak sangat kuat sehingga katak dapat melakukan gerakan melompat dengan jarak yang jauh dan cepat. Hewan selanjutnya yaitu burung. Jadi organ gerak pada burung itu terdapat pada kaki dan sayap. Pada burung yang tidak dapat terbang, misalnya pada burung unta, maka kaki burung ini sangat kuat karena digunakan sebagai alat gerak utama. Sedangkan pada burung yang dapat terbang, maka alat gerak utama berupa sayap. Burung bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya sehingga dapat terbang. Hewan yang selanjutnya adalah ular. Nah, anak-anak yang cerdas, organ gerak pada ular yaitu otot perutnya ya. Nah, ular bergerak menggunakan tulang belakang dan tulang rusuk yang dibalut dengan otot-otot yang lentur dan kuat. Dengan bentuk tubuh dan banyaknya ruas-ruas tulang belakang menyebabkan ular bergerak dengan cara meliuk-liukkan badannya ke kanan dan ke kiri dengan cepat dan melata. Hewan yang selanjutnya yaitu kadal. Nah, organ gerak kadal yaitu menggunakan kaki. Kadal merupakan reptil yang bergerak dengan menggunakan 4 kaki. Fungsinya dapat membantu kadal berjalan di daratan maupun berenang di permukaan air. Selanjutnya hewan yang terakhir yaitu kambing. Nah, anak-anak yang cerdas, organ gerak pada kambing itu terletak pada kakinya ya. Nah, kaki pada kambing digunakan untuk berjalan, berlari, dan melompat. Anak-anak yang cerdas, demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah Pak Ridwan jelaskan tadi bisa kalian pahami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, Pak Ridwan memohon maaf. Pak Ridwan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.